Halo semua, di dalam kehidupan berkeluarga, pasti ada perbedaan pendapat antara ayah dengan anak mereka. Hal itu diangkat dalam kisah kali ini. Shang-Chi harus melawan ayahnya karena masing-masing dari mereka memiliki pandangan dan tujuan yang bertentangan. Selamat datang di channel Spoiler Film, dan kali ini saya akan menceritakan alur lengkap dari film Shang-Chi The Legend of the Rings. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum tahu, film ini sudah tersedia di Disney Plus. Dan bagi yang ingin menyaksikan secara penuh, kalian bisa tonton di sana. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa mampir kemari untuk menemukan penjelasannya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan jika yang sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dikisahkan terdapat legenda yang sudah dipercaya selama ribuan tahun. Legenda yang dimaksud adalah senjata berupa 10 cincin yang dipakai oleh seorang pria. Tidak ada yang tahu secara pasti dari mana pria itu mendapatkannya. Ada yang bilang dari kawah, ada juga yang mengatakan pria itu mencurinya dari makam. Namun yang jelas dengan cincin itu, si pemakai mendapatkan kekuatan super seperti dewa dan memperoleh keabadian. Memanfaatkan kekuatan cincin ini, si pemakai kemudian bertindak sesuka hati dan menguasai setiap wilayah yang dia inginkan. Dengan mudah dia menggulingkan kerajaan, membuktikan bahwa dirinya sangat haus kekuasaan. Hal ini terus dilakukan selama berabad-abad. Pemakai cincin itu juga membentuk organisasi yang dikenal sebagai Ten Rings. Sesuai dengan nama senjatanya, dengan anggota yang tersebar di berbagai belahan dunia, mereka bergerak secara rahasia, menggulingkan pemerintahan dan mengubah dunia. Dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki, ternyata pemakai cincin itu belum juga merasa puas. Dia masih menginginkan sesuatu yang dianggap sebagai mitos dan di luar akal sehat manusia pada umumnya. Suatu hari, pria itu mengetahui ada sebuah lokasi yang dikenal sebagai Talo, sebuah desa misterius yang di dalamnya terdapat makhluk-makhluk mitologi dan juga sihir kuno. Lokasi ini juga digunakan sebagai tempat berlatih dari seni bela diri para dewa. Pria itu kemudian penasaran dengan tempat ini dan dia berharap bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar jika menuju ke sana. Untuk itu dia mengajak bawahannya agar pergi ke sana dan menemukan lokasinya. Rombongan kemudian berangkat. Namun ternyata kondisi di sana sangatlah aneh. Pohon-pohon bambu di sekitar mereka bisa bergerak dengan sendirinya. Bahkan mobil mereka sempat terpental dan masuk ke dalam jurang. Sementara pria masih bisa selamat. Pria itu kemudian masuk ke dalam hutan bambu sampai dia menemukan seseorang wanita yang berdiri di sana. Sang wanita meminta agar pria itu meninggalkan lokasi ini. Namun karena seorang pria ingin mencari desa Talo, keduanya terlibat dalam pertarungan hebat. Sampai di sini sang pria merasa takjub karena wanita itu dapat dengan mudah menghalau setiap serangannya. Keduanya cukup seimbang. Sampai sang pria menggunakan cincinnya untuk menyerang wanita itu dengan jurus pamungkasnya. Namun sang wanita bisa mengendalikan cincin itu dan menjadikannya sebagai senjata untuk mengalahkan pria tersebut. Dari sini muncullah rasa cinta antara keduanya. Mereka kemudian menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu kemudian tumbuh dan diberi nama Shang-Chi. Ibunya terlihat sangat menyayanginya dan terpaksa kehilangan kekuatannya karena meninggalkan desa Talo untuk hidup bersama Shang-Chi dan juga ayahnya. Belasan tahun kemudian berlalu. Shang-Chi kini tumbuh menjadi pria dewasa. Dia hidup mandiri dan bersiap untuk bekerja sebagai tukang parkir di sebuah hotel. Shang-Chi memiliki teman setia yang bernama Katie. Keduanya sering melakukan hal gila bersama. Namun Shang-Chi menyembunyikan rahasia masalahnya. Dia bahkan mengubah namanya dari Shang-Chi menjadi Shaun agar Katie tidak curiga. Pada suatu hari, Shang-Chi menuju rumah Katie untuk mengajaknya berangkat kerja bersama. Keluarga Katie sangat terbuka dan baik kepadanya.
Bahkan Shang-Chi diminta untuk sarapan terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka berdua menaiki bus untuk pergi ke tempat kerja. Namun ada seorang pria yang tidak dikenal meminta Shang-Chi untuk menyerahkan liontinya. Pria itu ternyata membawa teman-temannya. Dan bahkan Shang-Chi merasa tidak terima. Shang-Chi kemudian marah dan perkelahian tidak dapat terelakkan. Salah satu penumpang bus bahkan melakukan live streaming yang menampilkan pertarungan seru dari Shang-Chi di dalam bus. Tanpa menunggu waktu yang lama, Shang-Chi bisa mengalahkan mereka semua tanpa kesulitan. Namun datanglah pria kekar dengan senjata tajam di ujung tangannya. Dia menyerang Shang-Chi sampai memutus kabel rem. Di sini supir tua yang mengendarainya bahkan pingsan karena laju bus yang tak terkendali. Katie kemudian menyetir mobil itu, sementara Shang-Chi melawan para penjahat yang masih tersisa. Sekarang Shang-Chi memiliki ide. Dia mengalahkan semua penjahat dengan mengunci pergerakan dari pria dengan senjata tajam. Setelah semua penumpang pindah ke bagian depan, Katie membelokkan bus dan Shang-Chi sukses mengalahkan pria tersebut dengan putusnya bagian belakang dari bus yang mereka naiki. Sayang, Shang-Chi kehilangan kalung pemberian ibunya dan pria yang dikenal dengan reservis itu selamat serta melarikan diri dari sana. Setelah kejadian itu, Shang-Chi kemudian pulang untuk bersiap pergi menuju ke Makau. Namun Katie yang masih kebingungan kemudian meminta Shang-Chi untuk menjelaskan semuanya. Jadi pria-pria yang menyerang mereka berdua sebenarnya adalah utusan dari ayah Shang-Chi sendiri yang mengincar kalung pemberian ibunya. Untuk itu Shang-Chi harus menuju Makau, di mana adik perempuannya tinggal di sana. Katie yang masih bingung kemudian memaksa untuk ikut dan tidak ingin membiarkan Shang-Chi menghadapi masalah ini sendirian. Di dalam pesawat, Shang-Chi mulai bercerita. Setelah kematian ibunya, sang ayah memaksanya untuk berlatih dengan sangat keras. Siang dan malam dilewati dengan berlatih dan terus berlatih. Hal yang berbeda justru dialami oleh adik perempuannya. Ayahnya hanya peduli terhadap Shang-Chi dan tidak memperdulikan adiknya. Namun dengan pemandangan bela diri yang setiap hari dilihatnya, gadis itu mulai berlatih sendirian sampai bisa menguasai bela diri seperti kakaknya. Waktu terus berjalan sampai akhirnya Shang-Chi berusia 14 tahun. Ayahnya merasa dia sudah siap untuk menjalankan misi pertamanya. Shang-Chi kemudian dikirim untuk melakukan misi berdarah. Namun setelah jauh dari sang ayah, Shang-Chi kemudian beranggapan bahwa ayahnya salah dan perbuatannya tidak benar. Maka dari itu dia melarikan diri dari misi dan tidak pernah kembali. Shang-Chi juga bercerita kepada Katie bahwa nama aslinya bukan Shaun seperti yang selama ini dia ketahui, melainkan adalah Shang-Chi. Tidak butuh waktu yang lama, Shang-Chi dan Katie akhirnya sampai ke daerah Makau. Mereka menuju tempat khusus yang dikenal dengan sebutan The Golden Bikers Club. Di lokasi ini diadakan pertandingan bela diri bebas dan ditayangkan melalui dark web. Yang menarik di tempat ini adalah ada pria bertopeng yang mengatakan terima kasih to the Golden Okay, let's get what? Well, Face dan itu menandakan dia berasal dari Indonesia, selayaknya Rich Brian yang mengisi soundtrack di film ini yang juga berasal dari Indonesia. Di lokasi ini juga terdapat pertarungan antara Wong yang mengalahkan Emil Blonsky alias Abomination dengan tubuh yang sudah bermutasi dengan wujud yang berbeda. Setelah itu Shang-Chi kemudian diajak ke belakang. Dia melihat Wong dan Abomination yang terlihat akur dan berlatih bersama. Tanpa sepengetahuannya, Shang-Chi diminta untuk melawan salah satu seorang petarung yang terkenal di tempat itu. Petarung itu ternyata adalah Su Xialing, adik kandung dari Shang-Chi sendiri. Shang-Chi yang masih bingung memilih untuk tidak melawannya, namun sang adik tetap bersikeras untuk bertarung. Di sela-sela pertarungan ini, sang adik sempat teringat dengan kenangan masa lalu saat itu. Shang-Chi bersiap pergi untuk meninggalkannya dan tidak pernah kembali. Geram dengan sang kakak yang berbohong, Xialing kemudian menyerang sampai membuat Shang-Chi menjadi pingsan.
Setelah pertarungan itu, Shang-Chi dan Xialing kemudian terlihat saling berbicara. Selepas kepergian Shang-Chi, adiknya kemudian menunggu. Namun, sang kakak tidak pernah kembali. Dia kemudian memutuskan untuk pergi dan berakhir di tempat ini. Ia menjadi pemilik dari tempat bela diri bebas yang bernama The Golden Bikers Club. Shang-Chi kemudian bercerita mengapa dia datang kemari. Ten Rings mengincar liontinnya dan hal yang sama akan segera dialami oleh adiknya. Shang-Chi kemudian memperlihatkan surat undangan yang dianggapnya dikirim oleh adiknya. Namun ternyata pengirimnya bukan Xialing. Dan seketika ada keramaian di lokasi ini. Terlihat reservis dan pasukan Ten Rings sudah sampai di lokasi ini. Xialing kemudian tega meninggalkan Shang-Chi dan juga Katie dengan keluar melalui pintu rahasia. Shang-Chi kemudian mengajak Katie untuk melarikan diri. Dia kemudian memecah kaca agar bisa lewat dan berjalan di ruangan yang lain. Sayangnya pasukan Ten Rings mengetahui keberadaan mereka. Katie diminta mengamankan diri, sementara Shang-Chi harus bertarung di atas ketinggian. Pada saat yang sama, Katie dihadapkan dengan salah satu pasukan yang memutus tali sampai membuatnya bergelantungan. Saat dia jatuh, beruntung ada Xialing yang kemudian membantunya. Kakak beradik itu terlihat kompak dalam memperlihatkan kemampuan bela diri mereka. Keduanya kemudian sukses mengalahkan semua pasukan Ten Rings yang ada di sana. Secara mengejutkan muncullah seorang pria bertopeng yang dikenal dengan Death Killer. Pria itu mengincar liontin milik Xialing dan berlari dengan Shang-Chi yang mengejarnya dari belakang. Keduanya terlibat pertarungan. Namun Shang-Chi bisa mengalahkan pria yang diketahui adalah mentornya selama berlatih bela diri di masa lalu. Shang-Chi akan mengeksekusinya. Datanglah pria pemakai 10 cincin pusaka yang tidak lain adalah ayah Shang-Chi sendiri. Pada malam itu juga, Shang-Chi dan adiknya kemudian diajak untuk pulang kembali ke rumah mereka. Saat mereka sampai, pasukan The Ten Rings kemudian berbaris dan memberikan salam penghormatan. Sang ayah kemudian mengajak Shang-Chi, Xialing, dan Katie untuk makan malam bersama. Pria itu kemudian memperkenalkan diri kepada Katie, dan dia memiliki nama asli, yang mana nama aslinya adalah Wenwu. Di sini Wenwu kemudian bercerita, setelah bertemu dengan ibu Shang-Chi, dia merasakan ada ikatan yang sangat kuat dengannya. Keduanya kemudian menikah dan Wenwu mulai menjalani hidup sebagai suami sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Dia bahkan menyimpan senjata pusakanya dan berjanji untuk tidak lagi menggunakannya. Memang, dengan kehadiran seorang wanita pria yang sangat kuat dan menyeramkan itu bisa luluh hatinya dan bertobat untuk tidak lagi menguasai dunia. Sayangnya kematian ibu Shang-Chi menyebabkan ayahnya berduka dan kembali memakai senjata pusakanya. Hari itu diketahui setelah ibu Shang-Chi meninggal, Wenwu masih tidak terima dan mencari cara untuk menghidupkannya. Saat dia mempelajari tentang desa Talo, pria itu merasa ibu Shang-Chi masih hidup dan meminta tolong kepadanya. Wanita itu meminta agar diselamatkan dari rakyat-rakyat yang mengurungnya di sebuah gerbang raksasa. Oleh karena itu, Wenwu mengambil liontin dari Shang-Chi dan adiknya karena liontin itu bisa digunakan untuk menunjukkan lokasi dari desa Talo yang terkenal sangat sulit ditemukan. Setelah liontin itu dipasangkan, muncullah air dalam jumlah yang sangat banyak dan membentuk peta dari hutan di desa Talo. Hutan itu dijaga oleh pohon bambu yang bergerak dan jalan menuju ke desa hanya terbuka sekali dalam setahun. Wenwu kemudian memerintahkan Shang-Chi dan Xialing untuk pergi bersama dan menyelamatkan ibu mereka yang menurutnya dipenjara. Jika penduduk Talo tidak melepaskan ibu mereka, maka Wenwu akan membuat habis desa tersebut. Namun Shang-Chi langsung menolak dan tidak percaya dengan perkataan dari ayahnya, karena jelas-jelas ibunya sudah meninggal di depan matanya. Pada saat itu Wenwu yang marah kemudian memutuskan untuk mengurung mereka bertiga. Saat diamankan, mereka mendengar suara aneh yang cukup menyeramkan. Ketiganya kemudian mendatangi sumber suara dan menemukan pria yang sudah sangat familiar bagi penggemar film.
Pria itu adalah Trevor Slattery, seorang aktor yang sempat menyamar menjadi Mandarin dan meneror Amerika. Hal ini sempat dikisahkan dalam film Iron Man ketiga. Trevor akhirnya dipenjara dan dibebaskan oleh pasukan Ten Ring untuk dibunuh atas tindakan meniru pemimpin mereka. Namun karena kepribadian yang aneh dan cenderung konyol, Trevor dimaafkan dan dipenjara di lokasi ini. Tiba-tiba muncul binatang aneh, dia berbulu dan bersayap, tapi tidak memiliki wajah. Dia adalah binatang dari desa Talo yang dibawa oleh ayah Shang-Chi dan menjadi teman Trevor. Di tempat ini hewan itu sangat ramah dan hanya Trevor yang mengerti setiap ucapannya binatang yang dikenal dengan Morris itu. Kemudian mendekati Shang-Chi dan meminta tolong agar diantar pulang di tempat asalnya. Binatang itu kemudian berjanji akan memandu jalan menuju ke desa Talo karena dia mengetahui rutenya. Akhirnya mereka menemukan jalan untuk melarikan diri dari sana, dan mereka meminjam mobil milik reservis untuk pergi dari sana. Walaupun pasukan Ten Ring mengejar mereka, nyatanya mereka tetap sukses melarikan diri dan melanjutkan perjalanan menuju desa Talo. Keesokan paginya, mereka sudah sampai di depan hutan bambu. Morris kemudian membantu mereka dengan Trevor yang menjadi juru bicara. Hutan ini sangat aneh dan mengusir siapapun yang mencoba masuk menuju desa Talo. Namun dengan arahan dari Morris serta keahlian menyetir milik Katie, mereka akhirnya bisa selamat dan sampai menuju gerbang masuk dari desa Talo. Mereka kemudian disambut dengan satwa-satwa mitologi yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ada rubah ekor 9, burung phoenix, kuda yang aneh, dan tentu saja keluarga Morris terlihat juga di sana. Warga desa Talo kemudian menghadang mereka. Salah satu penduduk bahkan mengusir Shang-Chi dan mereka mengambil posisi siaga. Beruntung pada saat itu ada bibi Shang-Chi yang dikenal dengan bernama Nan. Wanita itu terlihat sangat ramah dan menyambut mereka semua. Bibi itu kemudian mulai bercerita bahwa penduduk desa Talo memiliki tugas utama untuk menjaga gerbang kegelapan yang ada di sana. Gerbang itu berisikan makhluk-makhluk jahat yang mengancam jiwa manusia. Namun ayah Shang-Chi ingin membuka gerbang itu karena dia beranggapan warga Talo menyembunyikan istrinya di balik gerbang tersebut. Padahal sejatinya tidak seperti itu. Jadi pada zaman dahulu kala muncullah monster-monster pemakan jiwa yang mengancam manusia. Prajurit-prajurit di masa lalu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Beruntung ada sosok naga yang dipanggil dengan pelindung agung alias The Great Protector. Makhluk ini kemudian membantu memenjarakan monster-monster tersebut dan memberikan bahan baku berupa sisik naga yang dimanfaatkan untuk senjata. Monster pemakan jiwa hanya bisa dibunuh dengan senjata tersebut. Setelah sekian lama dikurung, monster-monster di balik gerbang itu kemudian menghasut ayah Shang-Chi dan berpura-pura menjadi mendiang istrinya. Sesuai penjelasan bibi Shang-Chi, makhluk itu akan menjelma menyerupai hal apapun yang sangat diinginkan. Dan dengan cara ini monster itu akan dibebaskan dengan kekuatan 10 cincin yang dipakai oleh ayah Shang-Chi. Tidak berselang lama, kakak beradik itu kemudian diberikan benda peninggalan dari ibunya. Ternyata ibunya sudah tahu bahwa suatu saat nanti Shang-Chi dan Xialing akan menuju ke desa ini. Dan keduanya diberi kostum khusus yang dibuat dari sisik naga. Di desa tersebut mereka bertiga kemudian berlatih. Xialing berlatih dengan belati yang diikat dengan tali. Katie berlatih memanah dan dipandu oleh Guangbu. Sementara Shang-Chi berlatih bersama bibinya. Dengan sepenuh hati, bibi Shang-Chi mengajarkan teknik rahasia yang dipakai mendiang ibunya untuk mengalahkan Wenwu beserta 10 cincinnya. Shang-Chi terlihat bersemangat, walau akhirnya dia dikalahkan dengan jurus tersebut.
Semua ini dilakukan sebagai persiapan karena sebentar lagi ayah Shang-Chi pasti akan datang untuk membebaskan istrinya yang dipikirnya dikurung di tempat ini. Di tempat lain, Wenwu mendapatkan pandangan tentang istrinya sampai dia tidak sadar bahwa pasukan tempurnya sudah siap. Kemudian pada malam harinya Shang-Chi kembali teringat saat malam kematian ibunya. Pada saat itu ada segerombolan preman yang dikenal dengan Iron Gang. Mereka datang untuk balas dendam terhadap Wenwu yang dulu sempat mengancam geng ini. Shang-Chi dan Xialing diminta untuk mengamankan diri, sementara ibu mereka melawan pasukan tersebut. Ternyata pasukan yang datang semakin banyak dan ibu Shang-Chi tewas akibat serangan ini. Tidak lama kemudian Wenwu yang kembali dari bepergian kemudian menemukan jenazah dari istrinya yang sudah terbujur kaku di sana. Merasa marah dan bersedih, dia kemudian memakai kembali cincinnya dan mengajak Shang-Chi untuk mencari pelaku pembunuh ibunya. Dengan setelan rapi, ayah dan anak itu kemudian masuk ke dalam bar. Shang-Chi terlihat mengenali pria-pria di sana, yang mana adalah pelaku pembunuhan ibunya. Wenwu kemudian marah dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Di depan anaknya yang masih kecil, dia tega membunuh para preman itu dengan sangat kejam. Setelah Shang-Chi berusia 14 tahun, bos preman yang memimpin penyerangan terhadap ibunya sudah ditemukan. Inilah saatnya bagi Shang-Chi untuk membalaskan dendam kematian dari ibunya. Walau akhirnya dia tidak mengikuti instruksi ayahnya dan memilih melarikan diri dari misi. Pagi harinya, semua orang di desa itu sudah bersiap untuk ancaman yang segera datang. Ayah Shang-Chi kemudian datang bersama pasukannya. Pria itu tetap bersikeras dan beranggapan bahwa istrinya ada di balik gerbang di sana. Meskipun Bibi Nan sudah menjelaskan yang sebenarnya, Wenwu tetap tidak percaya. Perang akhirnya pecah dan terjadi saling serang antara kubu Tenring dan kubu penduduk desa Talu. Semua disibukkan dengan lawan masing-masing. Namun Shang-Chi melihat ayahnya meninggalkan lokasi peperangan. Shang-Chi kemudian menyusulnya dan terlihat pria itu sedang berdoa untuk mendiang ibunya. Di sini ayah dan anak itu kembali bersitegang sampai terlihat dalam perkelahian. Shang-Chi merasa marah karena perbuatan ayahnya yang memintanya untuk menjadi pembunuh saat usia muda. Wenwu juga marah, kemudian memukul Shang-Chi sampai dia tenggelam ke dalam sungai. Suara-suara mendiang istrinya kembali terdengar, membuat Wenwu melompat menuju gerbang tersebut. Dia kemudian memusatkan kekuatannya dan memukul gerbang itu secara berkali-kali. Kemudian terlihat ada makhluk misterius yang keluar dari sana dan menyantap jiwa milik Death Killer serta manusia-manusia lain yang ada di sana. Mereka mengambil jiwa-jiwa itu sebagai energi untuk menghidupkan makhluk yang lebih besar yang bersembunyi di dalam gerbang itu. Jika energinya sudah cukup, makhluk itu akan keluar bebas dan mengancam dunia. Terlihat senjata biasa tidak mampu membunuh mereka, kecuali dari sisik naga. Pasukan Tenring sekarang bersatu dengan warga desa Talu, dan mereka berjuang bersama untuk mengalahkan makhluk tersebut. Di sisi lain, Shang-Chi yang tenggelam kemudian teringat perkataan ibunya yang mengharukan. Di saat bersamaan muncullah naga raksasa yang dikenal dengan The Great Protector. Makhluk itu kemudian terbang dan menyelamatkan Shang-Chi serta melawan para pencuri jiwa. Semua kemudian berjuang untuk mengalahkan monster-monster penculik jiwa itu. Namun Trevor terlihat berbaring tidak berdaya dan Morris menganggap dia sudah tewas. Namun ternyata ini hanyalah acting dan Morris kemudian berbaring berpura-pura mati juga. Haha, memang kedua spesies ini tidak dapat dipisahkan dan terlihat kompak di setiap waktu. Sementara itu Shang-Chi menghampiri ayahnya dan kembali bertarung. Sekarang Shang-Chi bisa mengendalikan kekuatan ayahnya karena sudah bisa menguasai jurus milik ibunya. Shang-Chi bahkan bisa mengendalikan setengah dari cincin-cincin itu dan menggunakannya untuk melawan ayahnya. Sampai pada akhirnya sang ayah menyerang Shang-Chi dengan kekuatan penuh. Namun bukannya kalah, Shang-Chi malah bisa mengendalikan semua cincin itu dan membentuk gumpalan energi.
Shang-Chi membatalkan serangannya dan berbicara dengan ayahnya dari hati ke hati. Pada saat yang bersamaan, muncullah makhluk mengerikan yang bebas dari gerbang. Makhluk itu menangkap ayah Shang-Chi dan melahap jiwanya. Sekarang pria itu meninggal dan mewariskan cincinnya untuk dipakai anaknya. Kemudian makhluk itu menuju desa, namun The Great Protector dan Xialing serta Shang-Chi berhasil mencegahnya. Sang pelindung agung bisa mengurung walau itu dengan kekuatannya. Namun dengan jiwa-jiwa yang dikirimkan kepadanya, dia menjadi semakin kuat dan tidak terkalahkan. Makhluk itu bahkan menangkap The Great Protector dan berusaha menghisap jiwanya. Guangbo yang merupakan guru Katie dalam memanah bahkan meninggal setelah jiwanya diambil dalam kondisi terdesak. Muncul anak panah yang melesat tepat di tenggorokan makhluk itu, dan pelakunya ternyata adalah Katie. Dengan ini The Great Protector bisa selamat, dan Shang-Chi kemudian memanfaatkan kesempatan ini. Dia berlari mendekati monster itu dan menyerang dengan cincinnya. Dengan cepat dia menghabisi monster itu sampai meledak tidak tersisa. Dengan ini mereka sukses menyelamatkan dunia dari sang pelahap jiwa, meski banyak korban yang berjatuhan akibat insiden tersebut. Malam harinya semua berkumpul untuk melakukan penghormatan terakhir kepada semua yang tewas, termasuk dengan ayah Shang-Chi dan juga Guangbo. Setelah kemudian kejadian mengerikan ini, Shang-Chi dan Katie terlihat berada di sebuah restoran. Tiba-tiba di belakang mereka muncullah portal dari Wong yang mengajak mereka untuk membicarakan perihal cincin milik Shang-Chi. Terlihat di sana ada Bruce Banner yang sudah mulai sembuh dan berubah kembali ke dalam wujud manusia setelah snap yang dilakukannya. Ada juga Captain Marvel yang hadir untuk membahas hal tersebut. Mereka adalah perwakilan dari Avengers yang menyambut Shang-Chi sebagai superhero yang baru. Wong kemudian mulai meneliti cincin dengan kekuatan sihirnya dan mendapatkan informasi bahwa cincin itu memancing gelombang misterius seakan memanggil sesuatu. Cincin itu bahkan sudah ada sejak ribuan tahun silam, tanpa ada yang tahu secara pasti dari mana asal muasalnya. Setelah pertemuan singkat itu, Captain Marvel dan Bruce Banner kemudian berpamitan. Sementara Shang-Chi, Katie, dan Wong bersantai dengan karaoke bersama. Di tempat lain terlihat Xialing yang menjadi pemimpin dari Ten Ring menggantikan ayahnya. Dia merenovasi tempat itu menjadi lebih nyentrik dan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang akan datang. Ten Ring dipastikan masih ada dan akan kembali untuk meramaikan dunia perfilman ke depannya. Dan itulah alur lengkap dari film Shang-Chi, film terbaru dari Marvel. Berapa nilai kalian untuk film ini? Dan menurut kalian dari mana 10 cincin pusaka itu berasal? Buat yang punya teori silahkan tulis di kolom komentar. Dan demikian video kita kali ini. Spoiler film undur diri dan sampai jumpa di video lainnya.